Ustaznya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mulyani atas sambutannya. Baik, selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Cahyadi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin Saudara Adi bisa langsung saja membacakan kalam ilahi. Baik, mungkin ada kendala sinyal dari Saudara Cahyadi. Mungkin akan langsung ke acara selanjutnya aja, yakni pemaparan program kerja online dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Saudari Nia Sri Yulianti. Kepada Saudari Nia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman yang lain akan membacakan susunan acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Junti. Yang pertama itu ada mengenai kegiatannya tentang konten. Konten ini adalah sasarannya untuk warga. Konten tersebut berisi tentang flyer atau poster berisi tentang video seputar COVID, mencuci tangan, membuat terkait olahraga dari rumah atau radar, terus membuat konten terkait adaptasi kebiasaan baru, terus membuat konten terkait membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak sembarangan. Yang kedua, Devitri. Untuk kegiatan yang kedua yaitu donasi. Donasi ini akan diberikan kepada sekolah yang ada di SD di Junti, yaitu SDN Junti 2.
Donasi ini berupa ATK, sabun cuci tangan, masker, dan sebagainya. Yang ketiga, ada webinar adaptasi teknologi pembelajaran. Webinar ini sasarannya yaitu untuk guru dan siswa. Penyelenggaraan webinar ini terkait pengalaman atau terkait Google Classroom, cara menggunakan Google Classroom, cara menggunakan Google Meet, maupun cara menggunakan pembelajaran online yang lainnya. Yang selanjutnya ada yang keempat yaitu belajar online. Belajar online ini tujuannya yaitu untuk anak sekolah atau siswa yang ada di SDN Junti 2. Pembelajaran online ini memberikan pengetahuan kepada siswa, anak-anak SD mengenai adaptasi teknologi selama pembelajaran online di rumah, seperti penggunaan Google Classroom, Google Form, maupun penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain. Yang selanjutnya ada Education Talk. Education Talk ini diadakan melalui live streaming di Instagram yang akan sasarannya yaitu warga sekitar. Terus pembahasannya itu mengenai seputar pendidikan. Terima kasih. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nia yang telah membacakan program kerja online dari kelompok KKN tematik 52. Mungkin bisa akan dibuka tanya jawab terkait kebijakan ya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih. Izin menambahkan teman-teman, izin menambahkan Bapak. Jadi berikut adalah paparan tentang program teman-teman kelompok 52 untuk program yang akan dilakukan di Desa Junti. Nah, saya khawatirnya kenapa teman-teman harus memaparkan programnya? Khawatirnya berbentrokan dengan kebiasaan atau tradisi di sana gitu. Misalkan tentang sasaran di sana mungkin nanti untuk sasaran biasanya tadi bapak-bapak dan anak-anak. Nah, saya sedikit mendapatkan informasi bahwa kebanyakan ibu-ibunya itu bekerja di pabrik ya Pak, dari pagi sampai dengan sore. Gitu. Misalkan atau kita mengadakan program yang berbenturan dengan kebiasaan di sana, mungkin mohon masukannya Pak. Apakah ada atau misalkan kurang berkenannya terhadap program-program kami. Oke, ini udah. Jadi kita kasih tahu ke adik-adik juga, kalau memang kebetulan program itu ada agak berbenturan dengan masyarakat ataupun dengan orang wilayah Desa Junti, agar segera nanti adik-adik koordinasi dengan saya. Mudah-mudahan dengan seperti itu saya akan langsung tahu, oh kendalanya di ini Pak PJ. Insya Allah akan saya jelaskan, akan saya paparkan ke warga masyarakat Desa Junti juga ya Bu ya. Biar di antara adik-adik dan warga masyarakat Desa Junti, termasuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah Desa Junti, tidak miskomunikasi dengan program-program yang adik-adik bawa ini. Insya Allah ya Bu ya, saya akan bantu untuk hal program apapun yang ada di adik-adik ini. Insya Allah akan saya jelaskan sedetail mungkin ke warga masyarakat Desa Junti. Mudah-mudahan karena saya ambil hikmah dan juga mudah-mudahan kata saya tadi, segala program yang adik-adik bawa mudah-mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat saya, itu Bu tujuannya. Makanya saya harapkan kepada adik-adik, dikala kalaupun memang mau ada penyampaian
tolong minimal ada koordinasi dengan saya. Pak, saya ada program tapi di SD sana. Pak, ada program saya di kampung sana. Mudah-mudahan dengan adanya hal seperti itu, apa yang seperti Ibu bicarakan tadi, ada ibu-ibu ataupun warga masyarakat yang tidak jelas atau tidak mengerti dalam hal itu, mudah-mudahan insya Allah saya akan juga ya Ibu. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bu. Ya, terima kasih Bapak bimbingannya, karena kan sekarang kan jika kita lihat di panduan belum bisa ada program yang secara offline Pak. Ini adalah sebetulnya dilematis buat kami DPL dan teman-teman KKM untuk tidak offline, sedangkan banyak sekali mungkin program yang harus tepat sasaran ya Pak, offline. Ya kita masih menunggu apa PPM dari kampus juga gitu. Sambil berjalan program-program yang ada ya Pak. Nanti kita sambil beriringan saja. Terima kasih Bapak. Mau bicara lagi. Ya Bu, jadi kebetulan saya juga sudah banyak cerita ke adik-adik. Emang sama Bu, dilema yang ada di desa saya, termasuk dari kemarin adik-adik ikut dengan Pak Sekman keliling-keliling desa ya Bu ya, sama keluh kesah kami selaku aparatur pemerintahan selama ini dalam dengan adanya pemberlakuan tentang PPKM ini sangat tidak efisien Bu dalam pekerjaan saya juga, karena terkadang di satu sisi saya ada tekanan oleh PPKM ini dari pemerintah. Di satu sisi warga masyarakat kami yang namanya juga warga masyarakat, ada yang mengadakan hajatan, nikahan. Nah, bahkan dalam hal prokes termasuk adanya rumah untuk isoma, saya sudah jelaskan ke pihak terkait seperti kecamatan, Pak, Bu, untuk apa sebetulnya kita adakan? Yang jelas warga masyarakat kita itu malah beliau terjangkit pun oleh penyakit seperti ini ditutup-tutupi oleh beliau karena saking tidak maunya tadi itu Bu, ada hal-hal kesenjangan dalam prokes ini itu Bu. Jadi intinya, jadi saya mohon juga ke Ibu selaku dosen dan juga adik-adik, memang betul Bu, dilema yang ada di warga masyarakat saya ya seperti itu. Bahkan ya untuk sementara ini di desa Junti yang saya tahu di 2 bulan ini Bu, betul emang terjangkit dan tidaknya itu mah emang terkadang kita punya keterangan dari pihak kesehatan ya Bu ya. Namun yang jelas emang saya juga enggak begitu paham dengan adanya penyakit seperti itu. Tapi yang jelas emang setelah saya di desa ini hampir 2 bulan ini banyak kematian intinya di warga masyarakat desa saya Bu, yang jelas. Namun tadi itu Bu, semua kayaknya warga masyarakat ketakutan dengan kalaupun diberitahu malah bukan mereka tuh menerima, bahkan kebanyakannya yang mengatakan, wih Pak PJ ini orang saya lagi duka, bahkan bahasanya kata masyarakat tadi itu tidak setuju dengan beliau dikatakan terjangkit ini. Nah kemarin malam pun Bu, saya terima bel dari rumah sakit Kartika, saya harus menjemput mayat. Kebetulan warga masyarakat saya Kampung Wanasari diisolasi 2 hari meninggal. Dari jam 11 saya dapat info beres dikuburkan oleh prokes kesehatan termasuk saya mendampingi setengah 4 subuh. Karena alhamdulillah Bu, dalam dua bulan ini emang kami sangat riskan Bu di desa kami Bu, karena saya hitung hampir 30 orang Bu, dengan keberadaan ya kalau mengingat ada yang gejala dari awalnya sudah punya penyakit, cuman begitu dikala masuk ke rumah sakit divonis ini terjangkit penyakit ini.
Cuman ya kebanyakan rata-rata ya sama, napas, sesak, demam awalnya, ya itulah Bu ya. Jadi saya juga memberikan masukan ke adik-adik, hati-hati dalam keadaan seperti ini dulu, jangan dulu banyak istilahnya berkerumun dulu, kalaupun di sekolah ataupun di mana, jaga kita kesehatan. Kalau memang adik-adik merasa ada keluhan, tolong segera berobatlah ke dokter yang betul. Karena kebetulan Bu, seperti inilah keadaan dan juga warga masyarakat desa saya. Karena tadi itu mereka tidak mau dibilang, oh kamu kena COVID, tidak akan mau mereka. Cuman setelah dibawa ke rumah sakit gitu, kenyataannya ya seperti itulah Bu. Ya, makanya oleh karena itu saya menginformasikan ke adik-adik juga termasuk ibu. Kalaupun memang ada adik-adik nanti khawatir saya Bu, saya bahkan selalu bicara ke warga masyarakat. Kalau memang ada yang gejalanya seperti ini, tolong secepatnya berobat ke dokter. Ya termasuk saya Bu, kakak saya juga baru habis 7 harian sama di vonis COVID juga. Bahkan saya rasakan sekeluarga saya setelah ngurus-ngurus keluarga kakak saya itu ya semua gitu Bu, pada sakit, dengan sakitnya itu sama, demam, batuk gitu aja. Tapi alhamdulillah sekarang ini keluarga saya sudah mulai bisa beraktivitas semua, alhamdulillah. Namun di warga masyarakat ini yang saya juga kurang begitu paham, kurang begitu jelas data dari kesehatan itu warga saya atau bukan. Karena untuk sementara ini data di Kecamatan Jawilan boleh dikatakan ada informasi dari jumlah di 9 desa ada 57 orang yang terjangkit. Namun data validnya dari desa Junti sekian dari itu tidak ada Bu. Karena itu info dari kesehatan ataupun dari puskesmas Kecamatan Jawilan aja. Saya juga sebagai PJS menginginkan data ini yang lebih akurat Bu Kapus. Karena kami insya Allah kalau memang data ini akurat, desa Junti sekian orang, nanti kami mudah-mudahan dengan cara apa kami harus banyak koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Mungkin itu aja selaku info aja ini Bu ya bagi anak-anak. Mudah-mudahan dengan info ini anak-anak juga bisa apa yang saya tahu di desa saya, mudah-mudahan manfaat juga bagi adik-adik yang ikut KKN di desa ini. Mungkin itu Bu masukan Bu. Terima kasih. Baik, mungkin sudah cukup dari Ibu Revi dan Bapak Mulyani. Terima kasih atas pemaparannya. Dan saya turut berduka cita atas kehilangannya Bapak Mulyani. Acara selanjutnya ialah penyampaian kebijakan KKM tematik yang akan disampaikan oleh Ibu Revi Pratiwi selaku dosen pembimbing kami. Adapun pemaparan akan dilakukan selama 20-30 menit mungkin ya Bu. Jika nantinya ada pertanyaan boleh disampaikan di akhir pemaparan. Kepada Ibu Revi, dipersilakan. Baik, sepertinya kalau untuk kebijakan tidak harus lagi share materi ya, karena cukup dengan sharing saja tadi menurut saya sudah cukup. Kebijakannya paling tadi masih tentatif ya Pak. Kita ini masih harus terjun offline apa full semua online. Karena kalau kebijakan ini kita saklekan, kita masih menunggu arahan dari LPM. Saat ini masih terjadwal tentatif. Jadi ya tadi yang saya bicarakan mungkin untuk karena PPKM ini diperpanjang ya Pak, kan kami juga WFA 100%. Jadi sampai dengan tanggal 25 ini kami masih menunggu arahan dari LPPM. Nah, terkait program-program juga sebenarnya kalau di panduan masih belum boleh untuk offline, tapi kita coba dulu berjalan program yang ada yang bisa di cover menggunakan virtual.
Nah, kalaupun nanti kami monef Pak, ketahuan sama Korpus atau LPPM, itu apa namanya, jawabnya lagi gitu. Ketika ada peristiwa KKM tematik online tahun berapa ya? Yang sebelumnya nih di akhir tahun ya, kalau nggak salah awal tahun ya teman-teman. Jadi ada beberapa yang mahasiswanya positif dan itu menjadi tanggung jawab DPL juga dan kewalahan juga untuk LPPM. Nah, karena ya tadi yang seharusnya di apa nih diwajibkan untuk online malah terjun offline dan itu menggunakan posko. Nah, awalnya begini, kalau kita offline tematik biasa gitu tuh, KKM biasa, tematik yang offline itu kan menggunakan posko di desa ya Pak, untuk teman-teman tinggal di situ selama 1 bulan. Nah, karena ini online maka posko itu ditiadakan. Nah, LPPM ini menunjuk salah satu atau di sini ada 3 orang perwakilan teman-teman yang berasal dari desa Junti. Jadi yang mengetahui seluk beluknya ya mungkin dari teman-teman ketiga ini. Nah, selebihnya teman-teman ini berada di luar desa Junti. Keterbatasan untuk KKM online kali ini karena tidak semua terjun ke desa dan mengikuti semua program. Jadi ada beberapa yang apa ya, di switch Pak, maksudnya di apa ya, bergantian teman-teman untuk melaksanakan program-program yang sudah disusun. Mungkin ada 3 orang saja perwakilan dari teman-teman di sini yang mungkin banyak sekali direpotkan, yang lain mungkin untuk menyusul apa ya, di luar desa Junti. Nah, yang pertama kebijakannya tidak boleh ada posko, yang kedua tidak boleh terjun langsung, yang ketiga program-program itu harus secara online, ini sangat dilematis. Yang keempat itu DPL masih belum dibolehkan terjun langsung. Nah, ini masih tentatif Pak, gitu kan. Tapi nanti diharapkan nanti ada satu kali untuk terjun langsung monef. Nah, ini saya masih belum tahu kapannya, karena kami juga jadwalnya belum diberikan untuk monef. Lagi ya, paling itu kebijakan-kebijakannya, karena kalau sudah kita melanggar dan kena terjangkit gitu. Nah, ini untuk mungkin DPL-nya dikenakan sanksi biasanya selama 1 periode tematik tidak diberikan DPL gitu. Dan untuk teman-teman juga nanti ya kita kan sama-sama mengantisipasi ya bagaimana kebijakan yang ada gitu tuh. Nah, sampai dengan sekarang kita masih tentatif, jadwalnya belum pasti apakah diharuskan apa bagaimana untuk terjun langsung. Kami masih menunggu arahan karena PPKM ini dipanjang sampai tanggal 25 Pak. Begitu. Jadi di kelompok 52 ini bukan hanya 3 orang sebetulnya Pak, ada 8 ya. Ada 8. Nah, ini ada yang dari luar kecamatan Jawilan juga, ada yang di luar dari desa Junti juga, ada yang di luar dari desa Junti tapi satu kecamatan. Nah, ini masih apa ya, nyampur gitu. Jadi mungkin ada Sudaryanto, siapa lagi, Sugiarto ya, satu lagi siapa yang berasal dari desa Junti. Begitu Pak. Devitri. Karena kami juga harus Devitri. Nah, kami juga harus mengikuti kebijakan yang ada di LPPM. Begitu mungkin aja, sekedar sharing dan tidak ada paparan. Baik, terima kasih Ibu Revi atas sharingnya. Mungkin dari Bapak Mulyani ada yang ingin ditanyakan atau ingin ada yang disampaikan, dipersilahkan. Mohon maaf ke Ade dan juga Ibu dosen, mungkin karena tadi itu saya udah cukup, tidak akan bertanya lagi, namun hanya ada pesan saja Bu ke anak-anak.
yang ada KKN di Desa Junti ini, jaga kesehatan ya. Mungkin itu saja. Tolong kalau memang lagi kebetulan ada kumpulan-kumpulan, daripada kita ikut, lebih baik hindari aja dulu sementara, karena khawatir saya tadi itu ya, ke adik-adik yang 3 orang ataupun yang lain. Kalau kebetulan lagi ada di wilayah Desa Junti, tolong jaga kesehatan yang betul-betul untuk pribadi kita masing-masing. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Mulyani atas wejangannya. Mungkin masuk kepada acara intinya, yakni seremoni pelepasan KKM dengan menggunakan almet secara serentak yang akan dipimpin oleh Bapak Mulyani. Kepada Bapak Mulyani dipersilakan. Nah, untuk itu KKM dari Fakultas Untirta 52 ini saya nyatakan, saya buka, silahkan kepada adik-adik untuk melaksanakan kegiatan, tapi tadi itu jagalah kesehatan masing-masing. Mungkin itu, Ibu, saya buka, saya persilahkan kepada adik-adik untuk dilanjutkan dalam kegiatan-kegiatan yang adik-adik sudah programkan. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik, pelepasan KKM tematik 52 sudah resmi dibuka. Selanjutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh saudari Siti Mayuni. Kepada saudari Mayuni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i zatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa mashhud. Kutilal ashabul uhdud. An-nari zatil waqud. Idhum alaiha qu'ud. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma yaf'aluna minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Allazina lahu mulkus samawati wal ardh wa hum ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam ya'tubul falahum adzabu jahannam lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar. Dzalika fawzul kabir. Inna basa rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Wa huwa laghafurur wadud. Dzul arsil majid.
فعل لمن يريد هل عتاك حديث هل عتاك حديث الجنود فرعون وشمود بل الذين كفروا في تكذيب والله وراعهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Saudari Siti Mayuni yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat. Sebelum acara diakhiri, akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Saudari Devitri. Kepada Saudari Devitri dipersilakan. Diharapkan kepada seluruh peserta menyalakan kameranya. Oke, sudah siap? Pak Trisno dipersilakan. Udah. Oke, baik. Hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Ini gaya bebas, boleh? Mau kayak gimana? Gini. Boleh? Tangannya. Udah. Oke. Udah gini aja. Oh, gitu aja. Udah cukup lah. Ya mau kita jawab ya. Siap. Oke, bebas ya. 3, 2, 1. Oke, mantap. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama ya, Dek. Pak Trisno juga terima kasih. Terima kasih Baik. Bapak untuk Terima fotonya. kasih Ini apa? Ada kepada ya, Pak siapa? Sutrisno. Ada Bapak Trisno selaku guru SD Junti. Pak, Bu, tadi datang. Sekarang masih jauh. Oh iya. Salah. Mungkin ada kendala. Oke. Udah ya. Baik, demikian acara pelepasan KKM tematik bersama saya, Aiza Nur Izati. Mudah-mudahan acara ini dapat mempererat tali silaturahim baik dari pihak universitas dan pihak sekolah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Aiza Nur Izati, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Revi, Bapak Mulyani. Terima kasih ya Pak. Salam untuk semuanya. Teman-teman terima kasih. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.